dan klik tombol suka. Apa kau melihatnya, Leo? Tidak, ku harap Farah baik-baik saja. Aku juga. Dia ingin sekali kita segera datang. Apa kau mendengar sesuatu? Leo, Katie, syukurlah kalian sudah datang. Farah, Farah? Rumput laut. kami dapat pesanmu mengenai perkelahian seru di bawah air. Apa kau baik-baik saja? Apa yang terjadi? Aku tidak apa-apa, tapi di bawah sana sangat kacau. Mereka masih berkelahi. Ayo kita hentikan mereka. Tidak, itu terlalu berbahaya. Aku hampir tidak bisa lolos. Siapa atau apa yang sedang berkelahi? Apakah hiu? Cumi raksasa? Hiu melawan cumi raksasa? Lebih buruk lagi. Aku bahkan tidak bisa memberitahu kalian apa sebenarnya mereka. Wow. Ayo kita cari tahu apa tepatnya yang harus kita tangani dengan jarak yang aman. Hero, boleh kami memakai kameramu? Ide bagus, Leo. Aku akan bantu mengendalikannya dengan tabletku. Baiklah, sekarang kita lihat ya. Aku tidak melihat apa-apa. Coba sekarang sedikit geser ke kiri. Ke kanan, ke kanan. Coba ke kanan. Itu mereka. Apa? Mana? Lebih dekat lagi. Mendekat. Hah? Udang? Iya, 2 ekor udang lalu marah dan mereka berkelahi. Itu saja. Kupikir mereka lebih besar. Apa tepatnya mereka itu? Ayo kita cari. Ini bukan udang biasa. Udang belalang sembah adalah sejenis hewan lunak. Itu berarti mereka mempunyai kulit luar yang keras. Apa mereka berbahaya? Farah benar, mereka mungkin kecil, tapi udang belalang sembah itu bisa agresif. Mereka dipersenjatai dengan senjata istimewa tersendiri. Ada 2 jenis udang belalang sembah, Smasher dan Spearer. Smasher mempunyai cakar depan yang ujungnya terdapat sesuatu yang terlihat seperti palu. Udang ini bisa meninju. Mereka menggunakan cakar seperti palu itu untuk menghancurkan apapun. Spearer mempunyai ujung cakar yang lancip seperti tombak. Dan itu mereka gunakan untuk menusuk. Oh tidak, kameranya. Tidak apa-apa, Hero. Aku akan mengambilnya. Oh, aku tidak bisa melihat apa-apa. Kameranya tidak merespon. Teman-teman, hiu! 2 ekor hiu! Ayo pergi dari sini. Cepat, Leo! Mereka mengejar kita! Kemana perginya mereka? Hah? Ranger Rocky! Halo Ranger kecil. Tunggu, tidak sekarang hiu. Terima kasih Ranger Rocky, kau menyelamatkan kami. Sama-sama Leo. Mana kameranya? Mencari ini? Terima kasih, Ranger Rocky. Lihatlah, mereka benar-benar merusak kameranya. Tenang, Hero. Ini aku bisa perbaiki. Tapi aku tidak menyangka udang belalang sembah kecil mungil itu cukup kuat untuk memecahkan kaca. Udang belalang sembah? Kami tadi mau memisahkan perkelahian antara 2 ekor udang belalang sembah. Itu memang sulit karena udang belalang sembah adalah petarung yang ganas dan mereka tidak sembarangan memulai pertarungan. Mereka cenderung memilih lawan dan akan melawan jika mereka pikir punya kesempatan untuk menang. Kesempatan untuk menang? Semoga berhasil Ranger kecil. Selamat tinggal, Ranger Rocky! Mungkin kita bisa menghentikan perkelahian mereka dengan udang belalang sembah yang tidak bisa mereka kalahkan. Apa maksudmu, Leo? Ayo kita ubah Platypus 1 menjadi udang belalang sembah raksasa. Jika udang kecil itu melihat betapa besarnya, mereka pasti ketakutan. Sehingga mereka akan melupakan tentang perkelahian. Kau yakin mau melakukan itu?
Bagaimana kalau udang belalang sembah itu memecahkan sesuatu? Jangan khawatir, Farah. Aku rasa Platypus Swan bisa menahan beberapa ekor udang belalang sembah. Baiklah teman-teman, ayo kita ubah Platypus 1 menjadi udang belalang sembah yang tidak terkalahkan. Menurut buku catatanku, bab 3 halaman 4, bagaimana cara terlihat seperti udang belalang sembah, barang-barang ini yang kita perlukan. Rumput laut ini akan membuat Platypus 1 berwarna seperti udang belalang sembah. Aku menemukan ranting untuk antena. Bagaimana cara mengikat ranting ini? Tentu saja dengan mengikatnya. Menurut buku catatanku, bab 3 halaman 1, ada simpul karang, simpul angka 8, simpul dasi, simpul separuh, simpul gulung, simpul cengkeh, simpul persegi, simpul nelayan, simpul air, simpul kayu, simpul tali tegang, simpul 2,5. Perkenalkan, Shrimpzilla! Sepertinya ada yang kurang. Alat pengapung. Pasti ada yang membuang sampah sembarangan. Itu benar-benar buruk. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan memang salah. Tapi aku tahu bagaimana cara memanfaatkan ini. Bukan udang belalang sembah tanpa cakar penghancurnya. Sekarang Shrimpzilla sudah sempurna. Kalau begitu, ayo kita pisahkan perkelahian itu. Ayo! Siap, Farah? Siap? Sekarang! Ya! 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 Berhasil! Kita menarik perhatian mereka. Kerja bagus, Farah. Aku akan mendekat. Baik, Leo. Ya! Hei udang, berhenti! Hah? Kenapa mereka berenang ke arah kita? Keren! Sekarang mereka bekerja sebagai sebuah tim. Benar, pulang. Hentikan kekerasan di antara kalian berdua. Ya! Kita berhasil membuat udang itu berhenti berkelahi dan bekerja sama. Itu bagus untuk mereka, tapi tidak untuk kita. Lihat! Oh, waktunya pergi dari sini. Pegangan yang erat, Farah. Kita berhasil menyelamatkan diri. Aku tidak akan pernah meremehkan udang lagi. Misi berhasil. Aku senang kita berhasil menghentikan udang belalang sembah itu. Sepertinya ini tempat yang bagus untuk menyelam scuba. Ayo pakai peralatan dan masuk ke dalam air. Aku akan mengambil peralatan menyelam scuba. Dan aku akan memeriksa kondisi air. Aku akan membantumu, Katie. Ya, rasanya pas. Ini adalah suhu sempurna untuk kita menyelam. Di sini dikatakan bahwa suhu air adalah 24,3 derajat Celcius. Itu sangat optimal. Kondisi pasang juga ideal. Aku tidak menemukan peralatan scuba milikmu, Hero. Bisa kau lihat apakah ada di depan? Hero, sekarang bukan waktunya untuk pesta tarian. Apa dia mengatakan pesta tarian? Lihat ini, aku menamakan gaya kepiting. Aku menamakan ini cacing. Bagaimana kalau lumba-lumba? Bagus sekali, Kyle. Bagaimana denganmu, Katie? Apa kau mau menunjukkan kami gerakan tarianmu? Tidak, terima kasih. Hei, kuda laut. Apa itu salah satu gerakan tarianmu juga? Bukan, kuda laut sungguhan. Ayo sini lihat, teman-teman. Sepertinya kuda laut itu sedang mengejar kuda laut yang lain. Apa dia pengganggu? Tapi kita tidak tahu apa-apa tentang kuda laut. Ayo kita cari tahu lebih banyak. Sepertinya kuda laut itu adalah kuda laut perut besar. Ini adalah salah satu kuda laut terbesar di dunia.
Kuda laut perut besar jantan mempunyai perut yang halus, sementara perut betinanya lebih runcing. Jadi, kuda laut perut besar jantan sedang mengejar kuda laut perut besar betina. Tapi sebenarnya dia tidak melarikan diri. Dia menunggunya untuk menyusul. Aku rasa dia tidak sedang mengganggunya. Dia tidak takut pada jantan. Dia ingin bermain dengannya. Tapi kenapa dia ingin jantan itu mengejarnya? Oh, aku tahu. Maaf Pak Kuda Laut, apakah kalian berdua sedang jatuh cinta? Apa kau ingin kami membantumu memenangkan hatinya? Kurasa itu artinya iya. Baiklah, ayo kita lakukan. Itu mereka. Kita masuk lebih dulu, Kathy. Tentu, Leo. Nanti aku menyusul. Wow, dia selalu menghindarinya. Kuda laut perut besar, seperti kuda laut yang lain, punya mata yang saling bergerak secara mandiri. Ini berarti mereka bisa melihat ke arah manapun. Wow, itu keren sekali. Bagaimana kalau kita coba membuatnya terkesan? Di alam liar, yang terpenting adalah menjadi hewan terkuat dan tercepat. Seberapa cepat kau bisa berenang, Pak Kuda Laut? Aku rasa dia tidak bisa berenang lebih cepat, Kyle. Siripnya terlalu kecil. Apa ada cara untuk membantunya agar bisa berenang lebih cepat? Oh, aku punya ide. Tapi kita perlu jetpack Hero. Hero, kami tidak akan mengambil jetpack itu darimu. Malahan, kami akan memerlukan bantuanmu. Pegangan yang erat, Pak Kuda Laut. Kurasa tadi itu terlalu cepat. Bagaimana lagi kita bisa membantunya? Ada hewan yang menggunakan warna untuk menarik pasangan. Mungkin kita bisa memulai menghias Pak Kuda Laut dengan warna yang berbeda. Iya, itu akan jadi perubahan besar. Kau terlihat luar biasa, Pak Kuda Laut. Aku harap dia akan terkesan ketika melihatmu kali ini. Entahlah teman-teman, apa menurut kalian itu tidak berlebihan? Tidak apa-apa, Leo. Dia ada di sana. Ayo Pak Kuda Laut, pamerkan warna-warnimu yang baru. Oh, rumput lautnya terlalu banyak. Jadi dia tidak mengenalinya lagi. Memamerkan warna tidak berhasil. Oh tidak, kuda laut betina tidak tertarik. Tapi kepiting yang tertarik. Semua salah kita. Kita harus mengalihkan perhatian kepiting itu. Aku tahu, Apa yang kau lakukan, Leo? kepiting tertarik pada cahaya. Hai kepiting, ayo sini. Oh, dia cepat sekali. Terima kasih, Hero. Tidak apa-apa, Pak Kuda Laut. Keadaan sudah aman sekarang. Dia terlihat sangat sedih. Jalan menuju cinta sejati memang tidak pernah mulus. Atau mungkin kalian berada di jalan yang salah. Halo, Ranger kecil. Ranger Rocky. Memang banyak hewan yang menggunakan kecepatan, kekuatan, atau warna untuk menarik pasangan mereka. Tapi kuda laut perut besar bukan salah satu dari mereka. Untuk mencari pasangan, mereka menari. Menari. Ya benar, Ranger kecil. Kuda laut perut besar jantan menarik betina dengan tarian kawin di mana kuda laut berenang bersama satu sama lain, mengibaskan sirip dan menjalin ekor mereka. Jadi itu ya yang tadi mau dilakukan kuda laut. Dia hanya ingin menari.
Yang dia perlukan hanyalah musik untuk memamerkan gerakannya. Aku tahu bagaimana cara mengatur itu. Pesta tarian bawah air. Dia rasakan musiknya. Lihat, berhasil. Dia menyukainya. Kita berhasil. Entah kemana mereka pergi. Mereka akan memulai sebuah keluarga. Kuda laut betina akan meletakkan telurnya di dalam kantung perut kuda laut jantan. Dan kuda laut jantanlah yang akan melahirkan bayi-bayi kuda laut yang lucu. Wow, Selamat tinggal, Pak Kuda Laut. ini aneh sekali. Tentu saja, Leo. Ada lubang di mana-mana. Menurutmu siapa yang menggalinya? Apakah kau, Hero? Aku rasa misteri itu harus menunggu. Hai, Ranger Kai. Apa kau sedang menyelam? Bagaimana airnya? Hai Leo, airnya baik-baik saja. Tapi, lihat apa yang baru saja kutemukan di dasar laut. Cincin pasir. Kau menemukan itu di dasar laut. Ini luar biasa. Lihat polanya. Cincin ini mungkin sebuah pesan. Atau mungkin saja sinyal ini untuk serangan alien. Alien? Kita harus menghancurkannya. Jangan sampai ada hewan yang diculik. Kurasa kita harus mencari informasi lebih banyak dulu tentang cincin itu. Aku bisa mencari informasi dari komputer. Ide bagus, Kathy. Sementara itu, Kai, jangan berbuat apapun. Jangan lakukan apapun sampai kita mengetahui lebih banyak. Baiklah, aku akan menunggu kalian di perairan Pulau Oshima Amami. Ranger keluar. Ranger keluar. Cincin pasir itu dibuat oleh ikan buntal berbintik putih. Ikan yang membuat cincin itu. Itu benar, Leo. Untuk membuat cincin pasir, ikan buntal berbintik putih berenang sepanjang dasar laut dan menggunakan siripnya untuk membentuk pola seperti itu. Ikan buntal itu juga menghias cincin dengan kulit kerang. Perlu waktu 10 hari bagi ikan buntal untuk menyelesaikan mahakaryanya. Itu luar biasa. Biar ku beritahu Kai tentang ini. Dia pasti sangat senang mengetahui tidak ada serangan alien. Dia tidak menjawab. Kalau dia menyelam jauh di dalam air, sinyal komunikatornya mungkin ada di luar jangkauan. Kita menuju ke Pulau Oshima Amami untuk mencarinya. Karena aku sangat ingin melihat cincin itu sendiri. Kita bisa melacak lokasinya jika sudah sampai di sana. Ide bagus, Leo. Sampai bertemu di bawah. Ranger Leo, semua siap. Ranger kecil menuju penyelamatan. Pelatih pusat nyalakan. Kita berangkat. Pelatih pusat menyala. Itu Kai. Maaf teman-teman, aku tidak bermaksud membuatmu kaget. Terima kasih sudah datang secepat ini. Tidak masalah, Kai. Kami punya kabar baik. Aku juga punya kabar baik. Tapi kau duluan. Ternyata tidak ada serangan alien. Cincin pasir itu dibuat oleh ikan buntal berbintik putih dan bukan oleh alien. Tunggu, apa? Ikan buntal menghabiskan waktu lebih dari seminggu untuk membuat cincin itu. Jadi kita tidak boleh merusaknya. Cincin pasir itu sekarang sudah rusak. Tapi kurasa itu kabar buruk. Kai, Bukan aku yang melakukannya. Karena tadi aku sedang menunggu kalian. Lalu siapa yang merusaknya? Kalian harus melihatnya agar percaya. Ayo ikut aku. Dialah perusak cincin pasir itu. Ikan paus bungkuk. Tapi bukan hal seperti ini yang aku harapkan. lihat. Itu
itu ikan buntal berbintik putih. Oh tidak, dia terlihat marah. Aku juga pasti marah. Semua usahaku sia-sia. Apa yang terjadi padanya? Di sini dikatakan kalau ikan buntal merasa takut, dia memasukkan air ke dalam perutnya agar terlihat lebih besar. Paus itu menuju ke sini. Ada apa dengan paus itu? Aku rasa dia ingin bermain. Aku jadi pusing. Oh tidak, kurasa dia bosan bermain dengan kita. Ya ampun, paus itu merusak mahakarya ikan buntal itu lagi. Ups, maaf. Aku tidak melihatmu. Itu Ranger Rocky. Halo, Ranger kecil. Sedang apa kalian di sini? Aku menemukan cincin pasir di dasar laut dan aku kira itu dibuat oleh alien. Tapi kami menemukan itu sebenarnya dibuat oleh ikan buntal berbintik putih. Benar, Leo. Ikan buntal berbintik putih jantan membuat pola seperti itu di pasir untuk menarik perhatian betina. Jika dia menyukai apa yang dilihatnya, dia meletakkan telurnya di tengah-tengah cincin. Jadi karena itu dia membuat cincin-cincin itu. Benar-benar perbuatan yang manis. Ya, cincin pasir itu memang indah untuk dilihat. Kita harus membantu ikan buntal untuk membuat ulang cincinnya. Hanya ada satu masalah. Benar-benar paus bungkuk yang luar biasa. Aku akan mengajak paus itu pergi dengan nyanyianku. Berhasil! Paus itu mengikutinya. Selamat jalan, Ranger Rocky. Di sini cuma ada kami ikan buntal. Kau jangan khawatir, kami akan membantumu membuat cincin yang baru. Ini pasti akan jadi luar biasa. Dengan perhitunganku yang cermat, ini akan menjadi cincin yang sempurna. Kerja bagus, Hero. Bagus, ikan buntal. Kita pasti bisa, teman-teman. Hampir selesai. Bagus sekali. Lihat siapa yang mendekat. Hore, dia menyukai cincin itu. Kita berhasil. Misi berhasil. Aku senang kita berhasil membantu ikan buntal itu membuat lagi cincin pasirnya. Ada apa, Hero? Ada tikus tanah. Misteri terpecahkan. Ada tikus tanah yang menggali lubang di kebun kita. Kau sudah siap, Leo? Tentu saja, Katie. Tidak ada yang bisa mengalahkan aku dalam tebak hewan. Baiklah. Hewan pertama. Apakah aku? Mudah, itu ayam. Berikutnya. Harimau. Tikus. Hero. Waktu habis. Jawabannya anjing. Anjing. Aduh, kenapa aku bisa terlewat? Hai Leo, aku sedang menyusun daftar untuk buku pegangan ranger kecil dan perlu bantuanmu. Tentu, Farah. Daftar tentang apa? Apa kau pernah mendengar tentang gurita peniru? Gurita peniru, katamu. Meniru adalah kata lain untuk menyalin. Aku ingin menyusun daftar hewan yang ditiru oleh gurita peniru. Ini fotonya.
Kelihatannya seperti gurita biasa. Tapi dia bisa menyamar hingga menjadi seperti hewan lain, Leo. Memang sangat sulit dicari. Aku perlu bantuanmu untuk mencarinya. Kau bisa mengandalkan kami. Kami akan segera ke sana. Bagus. Sampai bertemu lagi. Ranger selesai. Ranger selesai. Gurita peniru. Gurita peniru bisa ditemukan di perairan dangkal dan keruh wilayah Indo-Pasifik. Dalam bentuk aslinya, gurita itu berwarna coklat. Tapi kalau gurita peniru itu adalah ahli menyamar. Dia bisa mengubah penampilan dan perilakunya untuk menyerupai hewan lain. Wow, aku harap kita bisa melihat perubahannya. Hanya kalau kita bisa menemukannya. Ayo kita temui Farah dan bantu dia menemukannya. Sampai bertemu di lantai bawah. Ranger Leo, semua siap. Ranger kecil menuju penyelamatan. Pelatihku 1, nyalakan. Kita berangkat. Farah, kepada Leo, ganti. Kau bisa mendengarku? Keras dan juga jelas. Bagus sekali. Begitu aku menemukan gurita peniru, beritahu aku semua yang ditirukannya ya. Aku akan mencatatnya di buku catatanku. Baiklah Farah. Ingat, gurita peniru bisa jadi apa saja. Jadi buka matamu lebar-lebar. Jangan sampai terlewatkan ya, Leo. Jangan khawatir, aku tidak akan tertipu. Aha, aku yakin ini adalah gurita peniru yang menyamar menjadi... Apa menjadi anemon? Cepat sekali. Anemon, apa ya? Anemon adalah makhluk laut yang menyerupai bunga dan berkerabat dengan karang. Itu bukan gurita peniru, Leo. Itu memang anemon sungguhan. Kau benar, Katie. Maaf, Farah. Aku keliru. Itu bukan gurita peniru yang menyamar menjadi anemon. Bukan. Baiklah, kalau begitu anemon tidak. Ayo kita cari di tempat lain. Apa yang kau temukan, Hero? Hah? Itu batu. Hah? Tuh, aku pikir gurita peniru hanya menirukan hewan. Sudah jelas itu batu sungguhan, Hero. Keliru lagi, Farah. Jadi batu tidak. Baiklah kalau begitu. Wow, lihat itu. Apa itu ikan? Apa itu? Aku mau lihat. Ini, apa kau bisa mengatakan apa itu? Aku rasa aku pernah melihatnya di dalam buku. Hah, itu ikan lepu ayam. Jangan dekati dia. Dia itu berbisa. Tapi gurita peniru menirukan hewan lain. Bagaimana kalau itu gurita peniru yang berpura-pura menjadi ikan lepu ayam? Hah, itu memang gurita peniru. Cepat, dia melarikan diri. Itu bukan ikan lepu ayam sungguhan, Farah. Itu adalah gurita peniru. Apa kau yakin? Aku benar-benar yakin. Kami melihat perubahannya. Luar biasa. Kerja bagus teman-teman. Kau menemukan gurita itu. Oh, gurita peniru itu bisa menjadi apa saja. Aku penasaran. Apa yang kau lakukan, Katie? Selesai. Aku baru saja memasang pemindai dari komputerku. Sekarang kita bisa mengidentifikasi hewan dan tumbuhan. Ayo kita coba. Itu adalah ikan giru. Dan itu rumput laut. Di sini dikatakan bahwa karang itu manusia. Apa programnya ada yang keliru? Halo, Ranger kecil. Oh, Ranger Ranger Rocky. Rocky. Apa yang kau lakukan di sini, Ranger Rocky? Aku sedang melatih cara meniru dengan berpura-pura menjadi karang, Ranger kecil. Apa yang kalian lakukan di sini? Kami sedang berusaha untuk mencari tahu makhluk apa yang ditiru gurita peniru. Kami baru saja melihatnya menirukan ikan lepu ayam. Ah, dia itu ahli menyamar. Walaupun gurita peniru tidak berbisa, tapi kemampuan khususnya dia bisa menirukan hewan lain yang berbisa. Dengan melakukannya, gurita itu mengelabui hewan lain sehingga menganggapnya berbisa. Itu untuk melindungi dirinya dari bahaya. Terima kasih, Ranger Rocky. Ranger Rocky, kemana perginya? Peniruannya berhasil. Tapi sekarang kita harus mencari gurita peniru. Apa itu, Hero? Ular,
hati-hati. Kelihatannya berbahaya. Aku ingin tahu. Aha, ternyata gurita peniru sedang berpura-pura menjadi seekor ular. Dia bergerak lagi. Sekarang dia menirukan ubur-ubur. Ubur-ubur. Sekarang menjadi, soleitis. Oh, Solesitis. Ikan pari. Soleitis. Ikan pari, Sol, pari. Apalagi? Tunggu, apa? Itu tidak masuk akal. Apa itu? kalkun. Apa? Kurasa itu kalkun. Kalkun tidak tinggal di dalam laut, Leo. Kalkun khusus bawah laut. Sekarang dia berjalan. Bagaimana kalau bebek? Bebek juga tidak tinggal di dalam laut. Aku setuju. Itu jelas bukan bebek. Farah, kau di sini. Aku harus melihat ini sendiri. Lagi pula, buku catatan menjadi sangat berantakan. Tunggu, kemana perginya gurita itu? Dia menyamarkan dirinya lagi. Apa itu batu? Aku akan menggunakan pemindai. Itu adalah batu. Itu juga batu. Masih batu. Atau itu rumput laut, dasar laut. Itu bisa jadi apa saja. Gurita peniru memang luar biasa. Aku senang kita berhasil melihat perubahan yang luar biasa. Iya, dan kita juga sudah membantu Farah. Atau setidaknya kita sudah berusaha. Kenapa topiku berjalan? Hero, apa yang kau lakukan? Aku rasa dia ingin bermain tebak-tebakan. Kau adalah Leo. Tekan subscribe dan klik tombol suka.